Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Jangan tidur dulu, ayo nonton dulu sampai habis. Ini penting nih buat pelajaran kita nih, terutama yang udah menikah. Apa sih temanya? Temanya adalah pahala pernikahan yang sering terlupakan. Nah ini coba kita panggil lagi guru kita Habib Muhammad Syahab. Mohon izin Habib. Bang Fadli siap. Wah ini kita lanjut nih Bib nih. Kenapa banyak pasangan nih Bib nih, jujur ya. Yang setelah menikah justru bukan makin lengket dalam pernikahannya, malah kalau boleh dibilang malah makin kayaknya kok makin terasa jenuh, terasa jauh gitu dalam pernikahan. Nauzubillah min zalik ya. Sebenarnya pahala pernikahan apa yang telah terlupakan nih. Sampai akhirnya dalam rumah tangga menemukan yang namanya titik jenuh itu. Nah ini mau izin penjelasannya Bib, Fadl Bib, silakan. Dalam suatu pernikahan kadang-kadang kan memang orang kalau sudah lama itu mungkin ada namanya manusiawi, ada titik kejenuhan. Tapi bisa kita hilangkan titik kejenuhan tersebut diingat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjodohkan kita berdua. Pertama apa? Ungkapkan rasa syukur. Ya Allah, terima kasih kau berikan aku seorang istri. Dan seorang istri juga berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kau berikan kami seorang suami. Sehingga apabila kedua belah pihak memahami, oh saya seorang istri, oh saya seorang suami, harus apa? Diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di antara menghilangkan nih yang biasanya bukan pahala sebenarnya menghilangkan pahala, artinya di antara yang menghilangkan kejenuhan rumah tangga kurangnya sholat berjamaah. Jadi suami terkadang tidak mau sholat berjamaah dengan istri, atau istri terkadang tidak mau sholat berjamaah dengan suami. Dikatakan ulama sholat berjamaah ini yajlibul mahabbah. Sholat berjamaah dengan suami istri itu menambahkan kecintaan dan menghilangkan kejenuhan antara suami dan istri. Kemudian sekali-sekali mungkin mengambil suasana baru, misalnya jalan berdua atau belanja berdua, nggak harus yang mahal-mahal. Seperti mungkin Ramadan berburu apa namanya itu? Berburu takjil, berburu buka puasa, kemudian seorang istri menyiapkan buka puasa buat suaminya. Kenapa? Menghilangkan kejenuhan tersebut. Dan mungkin juga seorang suami jangan terlalu sering berada di rumah. Karena istri ke rumah, pas ke kamar lihat dia lagi, ke belakang lihat dia lagi, ke depan lihat dia lagi. Artinya keluar rumah cari kerja, misalnya cari nafkah supaya pergi pagi dan sore, ketika pulang sore hari ada suatu kerinduan. Syuk, ada suatu kerinduan kepada suami, apalagi kepada istri, dan istri kepada suami, apalagi menyambutnya pas buka assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan. Masya Allah. Ya kan, ini jarang cium tangan kadang-kadang. Sama suami itu mungkin pertama pas gobil tuh, aku terima nikahnya, apalagi sampai 20 kali ngulang ya kan. Aku terima nikahnya dan aku terima kawinnya, habis itu kan biasanya cium tangan. Kadang-kadang istri cium tangan sama suami seumur hidup sekali. Pas apa? Ya pas akad nikah. Ada yang setahun sekali. Besok nih Idul Fitri, maafin mas ya, sebenarnya enggak harus seperti itu. Sering kita melakukan cium tangan itu pahala. Ini terkadang pahala yang terhilangkan bagi suami istri. Enggak mau cium tangan sama suaminya, tidak mau kan suami mungkin subhanallah mungkin cium kening istrinya, itu semua menghilangkan kejenuhan yang ada dalam rumah. Benar tapi itu Bib ya. Walaupun itu teori, kadang-kadang prakteknya repot, tapi harus kita. Ada lagi tuh, tambahin lagi Bib. Apa tuh? Sering bagi-bagi hadiah masing-masing. Iya, wah betul. Ini Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya ketika istri ngasih kita hadiah, duit siapa tuh? Duit kita juga sebenarnya, Masya Allah. Tapi kan pinter-pinternya istri. Makasih banyak Habib, jazakallah khair ilmunya. Oke, kita lanjut lagi sekarang, waktunya kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana yang nanya ya. Kita masuk dulu ke segmennya nih Ustadz nih. Ustadz bertanya, kami menjawab. Coba kita minta Mustafa dan Nurul. Dua-duanya ke sini. Boleh maju ke depan dua-duanya. Ya, kami semua beda itu. Tadi kami semua. Kalau gini, tanya dong Ustadz. Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah. Ustadz bertanya.
nyawa. Iya. Sekarang saya mau nanya apa Ustadz Saya sama mau mereka? nanya, Nurul dulu ya. Heeh. Nurul, mohon izin. Seberapa sering dan siapa yang selalu mengatakan mengungkapkan rasa sayang dan cinta? Yang sering sih berdua. Siapa yang lebih sering? Siapa yang lebih sering? Siapa yang lebih sering? Nurul apa Mustafa? Nurul sih lebih sering bertanya, abang sayang gak sih sama aku? Oh Kenapa? nanya. Kenapa? Kenapa harus ditanya? Kenapa harus tanya? Ada keraguan gak? Bukan keraguan sih, mana tahu kan udah semakin derajat makin naik. Mana tahu ada niat gitu. Nurul takut, suaminya kan ngetop sekarang. Ada niat katanya. Banyak cewek yang naksir, ntar tiba-tiba Iya. suaminya Iya. ini. Sebelum nikah aja dulu ada yang mau ngambil apalagi sekarang kan. Luar biasa. Namanya itu tandanya kamu dicintai. Diomelin istrinya. Ambil. Gue sih gak ada. Orang wanita itu ketika dia reda untuk dinikahi, berarti itu sudah meluangkan segalanya pada dirimu. Oh ya Allah. Kapan kamu mengungkapkan rasa cinta? Coba sekarang bilang ke istri, I love you Nurul gitu coba. No. Aku dia sayang. Iya sayang, iya panggilnya sayang. Panggilannya sayang. Iya. Aku. Tidak ketawa sendiri. Lagi. Aku sendiri ani. Ya aku selalu. Sedih dia. Kau sedih? Ya. Kenapa sedih? Sayang sama Nurul. Sayang sekali sama Nurul, Mustafa. Apa yang membuat sayang? Anak Nurul. Yang membuat Ya, anak ya dari rakyat terus rakyat sama Baik perhatian. sama sama orang Sayang sama Sayang orang sama orang tuanya. oh ya nuruni oh ya alah ya saya Yang terakhir saya nggak bisa jelasin, kepotong katanya. oh ya ini istri terbaik lah. Istri terbaik. Emang ada lagi istri yang belum terbaik? Nurul, Nurul yang membuat Nurul sayang dan cinta. Apa Ustadz? Nanti aja kita lanjut. Nanti kita lanjut lagi. Tausiah dulu. Aku tausiah dulu tuh kan. Makasih banyak Nurul, boleh duduk lagi sama Mustafa. Masya Allah. Ini Dilanjut. penonton di rumah tambah penasaran. Iya benar. Lihat kisah cinta mereka berdua ini. Aduh. Dia ngomong saya ngap-ngap ya. Pahala. Pahala pernikahan yang sering orang lupakan. Yaitu ketika mengungkapkan rasa sayang kepada pasangan. Ketahuilah, rasa sayang itu harus diungkapkan. Karena mohon maaf, cinta itu harus diutarakan. Jikalau seseorang mengungkapkan rasa sayangnya kepada pasangannya, maka yakinlah di saat itu cinta kasih sayang itu tumbuh dan menghadirkan kebaikan padanya. Satu, ungkapan itu menjadi jalinan kasih sayang. Ungkapan itu dalam bentuk perbuatan merekatkan, menyehatkan kesehatan rohaninya. Karena ketika dia membenci ada kebencian, putus silaturahmi, mendatangkan kedendaman. Baru yang ketiga, menguatkan kekerabatan. Ketahuilah ketika seseorang mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta, yakinlah seluruh keluarganya ikut. Tadi kenapa Mustafa, Nurul pada terharu? Karena Nurul ini betul kita ngobrol-ngobrol di berkahnya Ramadan. Sangat perhatian, menjaga, merawat ibunya daripada Mustafa. Itu luar biasa. Yang ibunya Mustafa lagi sakit, yang rawat ibunya adalah Nurul. Itu hebat loh. Jadi enggak usah ditanyakan lagi apakah dia sayang karena memperlihatkan. Jadi rasa sayang itu menghadirkan perhatian. Rasa sayang itu bukan hanya diungkapkan tapi mengaitkan seluruh keluarga pun ikut. Ada lagi keinginan untuk saling membantu, menolong antara satu dan yang lainnya. Inilah yang menyebabkan ketika orang mengungkapkan rasa sayang itu akan menghadirkan kebaikan lebih banyak. Makanya tidak ada salahnya jikalau berdoa utarakan. Utarakan.
Jadi ketika berdoa enggak apa-apa disebutin. Supaya dia, ya Allah aku sayang istriku. Padahal dia ada di situ, amin. Ya, lindungilah istriku, amin. Aku sayang dia ya Allah, amin. Itu kan gitu. Masya Allah. Udah. Biasa salat berjamaah kan. Ani sholatnya nasin-nasin. Di masing-masing. Bang Mustofanya malu sholat berjamaah berdua jadi imam gitu. Takut nggak itu. Udah. Ya, nggak apa-apa, cari yang terbaik aja, Masya Allah, nggak apa-apa. Makasih banyak Ustadz Maulana. Oke, kita lanjut sekarang ya. Kita mau kasih kesempatan bintang tamu kita curhat. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Coba kita minta Nurul dulu deh yang maju ke depan. Nurul boleh maju ke depan. Nah kita coba. Sekarang curhat. Nurul mau curhat. Coba kita minta Ustadz Syam sama Habib boleh maju ke depan. Nah Masya Allah. Coba apa yang mau dicurhatin nih Nurul nih. Silakan Nurul. Gini Bib, dulu pertama kita nikah sebulan 2 bulan orang banyak mengira Nurul ini mau sama Bang Mustafa itu ya karena ya apalagi sekarang dia udah punya Nama, alhamdulillah ya, punya punya nama, tabungan. dia juga punya tabungan, udah punya ya alhamdulillah lah gitu kan. Ya orang pada ngira alah kenapa Nurul tuh kan cantik, kenapa mau sama Mustafa? Pasti karena harta, pasti karena ketenaran gitu. Masya Dia banyak sawit nggak dia? Kalau Punya- sawit sih nggak belum punya? ada, lagi nabung kita Oh sekarang. lagi nabung. Iya, Dia belum alhamdulillahnya punya udah sawit. punya Belum ya? Ada punya baru satu sawit itu kecil. belum banyak. Nah ini gimana nih menanggapi hal kayak gini nih Ustadz Syam dulu deh Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang mengetahui niat kita itu hanyalah pelaku dan Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimana bagusnya, dibungkusnya niat tersebut tetap Allah yang paling tahu. Malaikat mungkin tidak tahu kalau niat kita. Malaikat cuma mencatat amal kita, tapi yang mencatat niatnya manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikat saja tidak tahu, apalagi manusia yang lainnya. Sehingga komentar itu pasti akan datang. Baik itu komentar baik ataupun komentar yang tidak enak untuk kita dengarkan. Sehingga paling capek kalau mendengarkan semuanya, membaca semuanya. Bagaimana menguatkan hati Nurul? Hati Nurul dikuatkan dengan senantiasa memperbaiki niatnya. Hati Nurul dikuatkan dengan senantiasa beristikharah dengan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu kata sahabat Nabi SAW, Nabi mengajarkan kami beristikharah itu sebagaimana Nabi mengajarkan kami Al-Quran. Al-Quran penting gak? Sangat penting. Berarti istikharah juga penting sekali itu, subhanallah. Karena itulah kenapa disebutkan sebagaimana mengajarkan kami Al-Quran. Berarti setiap hari pun tidak mengapa orang beristikharah untuk menguatkan hati bahwasanya saya ini insya Allah benar niat saya menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Niat saya menikah untuk menghindari daripada keburukan. Bagaimana lagi menguatkan hati? Senantiasa berdoa. Ada doa zikir petang itu yang sering kami sampaikan di mimbar Islam itu indah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah yang maha mengurusi, yang maha hidup, perbaiki aku ya Allah segala urusanku. Jangan kau lepaskan aku walaupun hanya sekejap mata, walaupun hanya sekedip mata ya Allah. Maksudnya apa? Kita enggak bakal bisa melalui daripada setiap detik hidup kita kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nolongin kuatin hati Nurul itu yang bisa cuma Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi udah dibuktikan kok dengan Nurul Iya. mengurusi mertua segala macam. Coba mungkin Habib ada mau ditambahkan silakan Bib. Kalau saya sih jawabnya gampang Nurul. Kita tuh kalau orang bilang, oh kenapa Nurul mau? Gak apa-apa. Maksudnya karena udah orang punya nama. Memang orang nikah itu bukan hanya karena cinta. Betul. Nikah itu harus imam kita bisa menafkahin kita. Percuma ganteng kalau dapur nggak ngebul. Waduh. Iya kan? Dalam Ganteng tuh. doang, tapi dapur nggak ngebul. Nggak Buat ngebul. apa? Artinya subhanallah Nurul gak usah pikirin. Ini memang judul, makanya Nurul sama Mustafa banyak-banyak baca sholawat. Karena artinya tidak memungkinkan mata orang itu julid apa. Ya mulut orang julid. Ya mata apa mulut sih? Mulut. Ya. Kalau mata julid gimana? Bib? Mata bisa sih kayak Ya, artinya banyak Ya, ya, sholawat ya, ya. takutnya kena ain. Karena kan Masya Allah pasangan ini indah, pasangan ini bagus, orang itu tidak memandang fisik, yang kita pandang apalah ikhlas kita ketika kita menikah dan ketika Nurul ini imam saya, alhamdulillah dia bisa nafkahin saya, itu sangat bagus
bagus sekali. Bukan hanya nikah dengan sembarangan aja, dengan fisik atau segala macam, dengan yang indah saja, tapi tidak bisa menghidupin kita. Jadi nasihat buat Nurul, nasihat buat Mustafa, terus perbaikin niat, teruskan ibadah, jangan sampai sudah bagus, ekonominya bagus, maka lupa ibadah, lupa niat waktu mau nikah pada saat pertama. Baca Quran, banyak baca sholawat, bersedekah apa yang kita dapatkan. Nah mudah-mudahan dengan berkah ini semua, apa yang Nurul pikirkan, omongan-omongan orang tersebut sudah dihindarkan saja, jangan sampai mengotori kita punya Hati. Bener Pak, coba kita panggil Mustafa ya sini. Ya Mustafa. Orang mau julid ngomong apapun ke Nurul terserah. Tapi Nurul adalah pemenang hati dari Mustafa. Cie, Ngomong, ayo ngomong. Ayo ngomong. Ngomong. Nya, nya, nya. Ya, bilang. Apapun kata orang, Nurul adalah yang terbaik. Nya, Oke, buat jamaah Islamidin yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Pahala pernikahan yang sering terlupakan. Tetap di Islami Twinda, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu bisa.